Selamat pagi semuanya. Saya boleh buka masker? Ya, saya sudah vaksin. Dan saya juga sudah kena. Sudah pernah kena, sudah pernah merasakan. Anugerah loh bisa merasakan COVID itu. COVID itu yang menyakitkannya bukan sakitnya. Tapi apa? Dijauhi orang-orang. Itu yang nyebelinnya gitu ya. Teman pastor saya saja waktu saya tahu COVID, ketemu saya langsung lari seperti lihat kuntilanak. Dan akhirnya saya sembuh berkat umat yang selalu mengatakan, Romo, sudah saya doakan. Oh, obatnya nggak datang, cukyoknya nggak datang, doa melulu, kata saya itu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih banyak saya boleh berada di Paroki Santa Ana, Bunda dari Ibu Maria, Duren Sawit. Ini Bekasi apa mana ini? Jakarta Timur, oh masih masuk Jakarta. Saya tinggal sekarang di Tangerang, pantesan tadi seperti keluar kota kata saya itu. Dan saya adalah muridnya Romo Sadioko, waktu saya di Seminari Mertoyudan. Sehingga waktu dipanggil Santa Ana, siapa pastor paroki? Romo Sadioko. Oke gitu ya. Gak enak hati. How ise istilahnya gitu. Saya banyak hutang budi. Kenapa? Karena waktu seminari saya banyak dimarahin oleh beliau. Sebetulnya saya mau balas dendam. Cuma beliaunya tidak ada tiba-tiba. Baik, saya diminta untuk berbicara tentang keluarga. Saya tertarik. Memang betul saya sekolah di Filipina untuk konseling keluarga. Mengapa saya tertarik dengan masalah keluarga? Karena saya tidak punya pasangan hidup. Tetapi bagaimanapun saya lahir dari keluarga, saya besar di keluarga, saya punya panggilan imam karena saya tinggal di keluarga. Dan saya sangat yakin setan itu mau merusak hidup lewat keluarga. 25 tahun saya bekerja di rumah retret. Dan paling sedih kalau sudah mendengar anak-anak yang berdoa, Tuhan, semoga Engkau mendamaikan papa mama yang sering bertengkar. Lihat, doa anak. Mereka tidak rela kalau papa mamanya cerai. Walaupun sekarang ini sedikit-sedikit suami istri tetap mau anulasi. Oh, terasi kata saya itu anulasi. Kenapa sih keluarga itu sekarang mudah rapuh? Nggak tahan menderita. Maka saya sangat giat ngomong. Anda berpasangan aja nggak tahan menderita. Saya hidup sendiri aja tahan menderita, kata saya itu. Maka kalau hari ini kita berbicara tentang keluarga Kristiani di era digital, itu adalah eranya sekarang. Siapa yang tidak punya handphone, Bapak Ibu? Saya akan doakan. Sudah tidak ada. Pembantu di rumah pun punya handphone kedua. Orang itu mungkin lepas dari handphone. Bahkan ke gereja lupa handphone balik lagi. Ya betul? Bahkan beberapa bapak-bapak sampai pekerjaan lupa handphone. Waduh belum di password. Waduh istriku pasti ngelihat. Waduh pulang-pulang pasti perang dunia. Ya toh Pak? Ya itu. Jadi handphone itu adalah alat yang sangat canggih sekali. Orang cuma di kamar, makanan bisa sampai ke kamar. Di sini tuh disebutnya palu gada. Apa lu mau? Gue ada. Anda mau beli apapun di Tokopedia, apapun Shopee, ada. Dari cawet sampai terasi, ada. Mau terasi rasa apa? Terasi rasa stroberi, cari, ada. Kalau nggak ada berarti handphone Anda belum diupdate. Jadi ini
Bagaimana komentari oleh Bapak Paus? Bolehkah saya lihatkan bahan? Lihat bahwa Bapak Paus sangat menikmati tentang apa? Tentang digitalisasi. Lihat, Bapak Paus pun senang sekali yang namanya selfie. Dan Bapak Paus pinter milihnya anak muda. Nggak mak-mak, nggak gitu ya. Kalau potret dengan mama itu repot saya. Kenapa repotnya? Sudah dipotret, ulangi lagi Romo. Kenapa? Kok sayanya kelihatan gemuk ya Romo? Awang memangnya gemuk toh Bu, kata saya itu. Ya saya miring sedikit, kata saya. Supaya ibu nggak kelihatan gemuk, ibu di belakang saya. Ibu nggak akan kelihatan gemuk, kata saya itu. Biarin saya saja yang kelihatan gemuk gitu ya. Jadi orang sekarang dengan yang namanya handphone, akhirnya apapun dipotret, apapun di film. Sehingga saya kalau ziarah, itu aduh mumet. Saya pernah ziarah saya kan dicintai oleh emak-emak. Sehingga saya aman panggilan saya. Lalu emak-emak itu bawa handphonenya canggih-canggih. Setiap masuk hotel, semua menghadap saya, saudara-saudara. Romo tolong setting wifi-nya. Romo tolong wifi-nya. Dan kata saya itu. Jadi umat mendatangi Romo itu sekarang untuk setting wifi, bukan untuk pengakuan dosa gitu ya. Dan setelah itu kita mau berdoa sedikit, potret sana, potret sini. Lalu saya ingat, ini tempat Yesus waktu kan kita kan ke Yerusalem. Kan di sana ada tempat Yesus naik ke surga, ada batunya toh. Batu tempat Yesus naik ke surga. Lalu seorang mau potret, terus saya ngomong, bukan yang itu, kata saya. Itu sih Yudas Iskariot ditenggelamkan gitu. Oh salah, yang mana Romo gitu. Itulah gitu ya. Digital gitu ya. Hebat. Canggih. Bahkan sekarang siapa yang tidak punya Facebook? Punya. Saya tidak pernah punya Facebook. Saya punya Face doang. Ciptaan Allah. Nah, next. Kalau dikatakan Bapak Paus begitu mencintai teknologi, Bapak Paus pun pernah berkata, internet itu apa? Menawarkan kemungkinan yang begitu besar untuk apa? Bersatu. Berita sejenak yang terjadi di Cianjur, ya toh, hanya dalam waktu 5-10 menit seluruhnya tersebar kemana-mana. Sampai saya belum buka karena saya sedang seminar, baru selesai seminar, teman saya Australia langsung mengatakan, Romo, bagaimana di Cianjur? Emang ada apaan? Emang kamu kenapa gitu? Itu ada gempa. Begitu cepatnya tersebar. Bahkan pernah seorang oma-oma. Karena kalau Anda lihat YouTube atau TikTok atau apa gitu, saya IG ya. Romo Eko masuk penjara di Cipinang. Hampir semua. Romo karena kasus apa? Nah, itu. Ya, orang bisa buat apapun supaya apa? Viral, heboh, yang penting rame sekarang itu. Jadi menyedihkan. Maka Bapak Paus mengatakan, this is something truly good, bagus, a gift from God. Jadi jangan mengatakan bahwa internet itu dari kuasa kegelapan. Dah. Kalau Anda dipotret pakai HP dan Anda nggak kelihatan, Andanya yang gelap. Bukan ini dari kuasa kegelapan gitu ya. Nah, Bapak Paus mengatakan bahwa internet itu bagus, rahmat Tuhan, maka yang harus kita benarkan adalah apa? Sikap yang seperti apa? Next. Mari kita lihat. Di dalam dokumen gereja tentang gereja dan internet, dikatakan di bab 1 nomor 1, gereja memandang sarana internet sebagai anugerah Allah. Sesuai dengan rencana penyelenggaraan ilahi, dimaksudkan untuk menyatukan manusia sebagai saudara.
Jadi internet itu harus dipakai untuk menyatukan, bukan memisahkan. Tadi yang Romo ceritakan, satu keluarga sedang makan, mereka malah asik sendiri-sendiri. Itu memisahkan. Bapak, ibu, suami, istri. Masih tidur sekamar? Loh, ini kan pertanyaan. Memangnya salah saya nanya seperti itu? Kan boleh toh gitu ya bertanya. Masih sekamar? Masih. Untungnya masih ya. Waktu Anda sebelum tidur, apakah Anda apa yang dilakukan terakhir? Menatap handphone atau menatap pasanganmu? Jujur, ini di gereja coy, ini di gereja. Tuhan mendengar saudara-saudara. Menatap siapa Pak? Lihat dia. Lihat sejenak. Alah dia lagi gitu ya. Kita banyak menghabiskan waktu untuk menatap apa? HP. Daripada pasangan kita. Sampai ada beberapa suami, saking seringnya nonton, lihat HP, dia lihat istrinya, loh kok kayak gini sih wajah kamu sekarang gitu. Jadi, Bapak Paus mengatakan, internet itu, teknologi itu, salah satunya ini kan hasil teknologi, harus dipakai untuk menyatukan. Nah nanti saya perlihatkan bagaimana caranya bisa menyatukan. Karena kan semua orang punya keasikannya masing-masing. Jadi perhatikan, Bapak Paus sangat mendukung kalau teknologi ini menyatukan. Dan yang kedua apa? Menyelamatkan. Lihat, untuk penyelamatan, untuk karya keselamatan. Jadi ini apa maksudnya keselamatan? Orang itu karena penderitaan bisa langsung tergerak untuk berbagi. Cepat sekali. Cepat tanggapannya. Jadi tidak menunggu bantuan. Nanti ya saya buat proposal dulu. Oh modar duluan gitu ya. Enggak, langsung begitu saja. Betapa cepatnya karena apa? Teknologi. Ini maksudnya. Ini yang diterima oleh gereja. Next. Maka dikatakan bahwa dengan mempertimbangkan media komunikasi sosial, kami menemukan bahwa media komunikasi sangat membantu untuk menyegarkan hati, mengembangkan budi, menyiarkan, serta memantapkan kerajaan Allah. Nah ini, jadi media sosial itu pakai untuk menyiarkan kebaikan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Romo Yosef. Anda pasti kenal ya Romo Yosef. Romo Yosef pernah mengatakan, tolong, kalau menjadi orang Katolik, kita harus berani memviralkan kebaikan. Itu lihat, memviralkan kebaikan. Jadi membuat orang itu tahu, oh masih ada orang yang baik ya. Itu dia. Maka diingatkan oleh Bapak Paus, kita pun dalam teknologi hati-hati dengan jempol kita. Jangan mudah copy paste. Lalu kirim. Tapi kita harus dilihat-lihat mana yang penting, mana yang tidak, mana yang mengganggu. Karena seringkali juga umat nih, jadi kan kadang-kadang mendengarkan khotbah pastor itu kan seperti di alam surga tuh ya. Anda tahu tuh surga itu kan tempat pertemuan manusia dengan Allah. Sehingga berat manusia itu. Apalagi mendengarkan khotbah Romo yang amat sangat tentang malaikat-malaikat. Langsung semua manusia ini. Amin. Lalu umat ini karena menahan ngantuk, gak enak ngantuk. Dia pegang handphone, dia potret orang yang ngantuk. Dan yang ngantuk itu prodiakon coy. Lalu di-upload, lihat prodiakon kita aja tidur di gereja. Emang prodiakon setingkat para kudus.
Ingat, mereka juga masih seperti pasturnya, wedus. Jadi tidak boleh. Bukan untuk mewartakan kegelisahan. Juga ada yang melihat kolektor. Pegang handphone. 2.000 potret. Lihat, untuk Tuhan dia cuma ngasih 2.000. Dan dia gak ngasih apa-apa padahal gitu ya. Ini kan gak bener. Ini mewartakan kegelisahan, kemarahan, dan perpecahan. Tidak bisa. Ini adalah hal yang tidak dikehendaki oleh gereja mengenai apa? Teknologi. Next. Yohanes Paulus mengatakan, menggunakan media hanya untuk menyebar luaskan pesan Kristiani dan ajaran autentik gereja. Dan ini tuh adalah apa? Budaya baru. Budaya baru. Maka ada yang mengatakan, Romo, kalau baca kitab suci dari HP dengan tablet, sah atau tidak? Sah. Tapi kalau Romonya, lalu evangeliarium yang besar itu diganti tablet, lalu nyium tablet, doakan supaya kesetrum. Nggak boleh. Karena kalau udah di liturgi, harus benda-benda liturgi yang dipakai. Gitu ya. Tidak boleh. Kan di sini juga kan ada lilin tuh, gambar-gambar lilin. Lalu lilin Advent ganti gambar-gambar lilin gitu ya. Lucu tuh ya, lucu gendeng. Jadi lihat di sini, bagaimanapun sebagai manusia, kita masih tetap butuh simbol-simbol liturgi. Betul, indah. Coba lihat saja lilin yang hari sore nanti mulai dinyalakan Advent. Lilin Advent pertama. Advent itu kan, lilin itu kan lambangnya apa? Cahaya. Handphone bercahaya atau tidak? Bercahaya. Lalu apa bedanya antara handphone? Ya, handphone bisa putih, bisa kuning, bisa berwarna-warni, nah, bisa macam-macam. Tetapi lilin itu tidak hanya terang, dia memberi kehangatan. Lilin itu bergerak, hidup. Saya kan pernah dengan adik saya. Waktu itu bapak dan ibu pergi pertemuan lingkungan. Kita malam-malam belajar dan listrik tiba-tiba mati. Lalu saya pasang lilin satu. Lalu kita belajar di antara lilin yang satu itu. Kan Anda tahu, lilin itu kan goyang-goyang kayak gini. Terus adik saya ngomong, mas, di belakang mas ada penampakan mas. Dia besar, kecil, dia besar. Lalu, oh kampret kowe gitu ya. Itu bayangan kata saya itu. Jadi lihat ada suasana yang tidak bisa digantikan begitu saja oleh teknologi. Maka nanti dikatakan, apakah kalau kita misa online itu adalah misa yang nyata atau tidak? Ya, tidak langsung Pak, tapi HP-nya langsung ada di situ toh Pak. Bapak bisa menyentuh HP. Iya, berarti nyata toh Pak. Iya, nyata. Salah. Bahwa betul misa online itu tidak nyata. Bukan misa. Bukan misa. Sama Pak, kita juga maksudnya Pak. Betul. Bukan misa yang nyata. Jadi jangan pernah, dulu kan dikatakan kan mari kita menyanyikan lagunya Komuni Batin. Masih ingat? Karena bukan itu maksud gue, bukan bagian yang itu ya. Iya benar. Bukan.
sekarang. Lah ini tuh karena sekarang aku tak dapat. Gimana bunyinya? Ulangi. Ini urangin depan ya. Ibu benar tapi falas, Bu. Aku bingung karena ibu versinya dangdut gitu ya. Susah. Yang versi liturgi sedikit, Bu. Gimana tadi? Karena iya tadi ada beat ibu langsung begini. Karena sekarang aku tak pada gitu ya. Ya itu toh karena karena sekarang aku tak dapat menyambut mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya secara rohani. Dalam Ekaristi berlebihan. Berlebihan berkatnya. Kedatangan Tuhannya berlebihan. Maka kalau ada orang yang masih senang misa online, lu masih kurang lu. Kurang segini. Dikasih oleh sekurang-kurangnya. Loh, ini sudah ada kelebihan gitu ya. Karena saya sedang tidak bisa, itu boleh. Pada saat tidak bisa dilarang, boleh. Tetapi sekarang setelah dibuka, you come to the church. Come to the home of God. God will give you blessing. Ngerti nggak gue ngomong ini? Woi, buat ngerti Romo. Oh, makanya Pizza Hut ya beda ya. Jadi, next. Nah ini tadi dikatakan, walaupun realitas virtual dunia maya tidak dapat menggantikan komunitas antar pribadi yang otentik, atau realitas sakramen-sakramen dan liturgi. Jadi tidak bisa dunia maya itu menggantikan sakramen yang otentik. Nggak bisa. Jadi nggak ada sakramen pengurapan orang sakit secara online. Tangannya kayak gini, lalu anaknya. Yang sebelah mana Romo? Kan ini perpanjangan tangan Yesus. Nggak bisa. Jadi ini tuh hanya apa? Melengkapi. Jadi kalau Anda masih mengikuti, katakanlah Anda terhalang untuk pergi Ekaristi hari biasa karena cepat-cepat gitu ya. Lalu Anda ingin menikmati, ya Anda nonton berarti. Nonton Ekaristi, ya silakan. Saya ingin mendengarkan renungannya dan bacaan hari itu. Ya boleh, silakan. Tetapi sakramen secara sungguh hanya terjadi dalam perjumpaan liturgi yang benar. Sekali lagi ditekankan bahwa semua ini adalah sarana, pertolongan, bukan yang utama. Next. Gereja juga perlu mengerti menggunakan internet sebagai apa? Sebagai sarana komunikasi internal. Jadi untuk itu perlu diingatkan sifat khususnya, langsung seketika interaktif partisipatif. Maka bagus kalau kadang-kadang Legio punya grup Legio, grup prodiakon, grup lektor, grup KUR, grup DPH. Bagus. Hanya tolong sekali lagi sesuaikan dengan semangatnya. Karena ada seorang ibu-ibu pernah komplain dengan saya. Sekali lagi bukan di Duren Sawit ya ini terjadi. Di grup prodiakon muncul gambar-gambar wanita-wanita. Aneh ini Romo, kata saya itu. Bagaimana ini Romo? Terus saya ngomong, kirimkan Bu pada saya Bu. Saya belum punya Bu, kata saya. Jadi jangan sampai ada batu sandungan.
Jadi kita itu harus memakai semua itu untuk apa? Untuk komunikasi internal langsung, seketika, interaktif, dan partisipatif. Sekali lagi, demi sebuah apa? Kebenaran. Demi sebuah apa? Keselamatan, kebaikan. Kan itu tujuan utamanya. Cepat, bagus untuk apa? Keselamatan, kebaikan. Saya kemarin, hari Minggu tanggal berapa ya? Saya lupa, Minggu sore. Sebelumnya, pada saat itu saya misa di lingkungan. Anda tahu sekarang daerah Lipo itu, di sini banjir nggak? Oh hebat, di kita masih banjir. Jadi apa yang terjadi, saya itu ke misa malam di satu wilayah. Misa, karena ada misa pelantikan pengurus baru. Saya setelah misa, dikatakan Romo, satu jalan itu. Kan tadi waktu jalan berangkat juga di mana-mana banjir. Pas pulang, apa yang terjadi? Di depan gereja kita, banjirnya sedada dan arusnya deras. Saya naik motor, saya tidak bisa apa-apa. Aduh, saya tunggu sampai jam 12 malam, masih nggak bisa lewat. Terus dikatakan, saya ngomong Satpam tolong lihat bagaimana. Romo masih nggak bisa lewat. Ada beberapa yang lewat pegangan tangan Romo. Dan pegang ini, saling memegang. Karena arusnya deras sekali. Oke, jam 1 masih nggak bisa lewat. Lalu akhirnya saya 1:30, saya WA teman saya. Aku besok pagi misa, tolong gantikan. Saya nggak bisa pulang. Saya akhirnya telepon umat, kamu punya sofa nggak? Ada Romo, saya tidur di sofa kamu. Lalu saya akhirnya tertambat, padahal ke gereja itu cuma beberapa meter lagi. Gitu ya. Tapi karena komunikasi, teman saya ngomong, pagi-pagi, kamu nggak bisa-bisa? Ya, oke, saya ganti misalnya. Lihat, coba kalau nggak ada handphone. Nah itu dia. Jadi perhatikan bahwa komunikasi itu bisa langsung, interaktif, seketika, dan sekali lagi demi kebaikan. Next. Apa hal negatif dalam internet? Jadi lihat pada tingkat yang sangat dalam, dunia media sosial kadangkala bisa tampak tidak jelas dan malah bersikap memusuhi iman dan moral Kristiani. Hati-hati. Salah satu yang mulai digrogoti sekarang itu adalah apa? Kenapa sih di dalam gereja Katolik perkawinan hanya sekali aja? Kenapa nggak boleh cerai? Yang lain juga kawin cerai oke aja sih. Kenapa yang Katolik nggak oke? I think something wrong dengan gereja Katolik. Ya. Karena apa? Karena arusnya seperti itu. Orang nggak cocok cerai. Ngapain hidup bareng kalau nggak bahagia? Kan istilahnya kayak gitu tuh sekarang. Ngapain hidup bareng kalau nggak bahagia? Hey, ingat. Sewaktu kamu mau menikah, kamu yakin akan bahagia. Betul atau tidak? Betul. Jadi sekarang yang membuat tidak bahagia itu bukan Allah salah menyatukan. Bukan apalagi salah pilih, ya Allah Tuhanku Yesus. Tobatkanlah dia Tuhan. Yang tadi berdoa pembukaan, betul toh? Bukan salah pilih. Salah menatanya. Karena perkawinan itu harus ditata. Dalam perkawinan ya seperti itu. Jadi ada yang bertanya, Romo, suami saya dulu itu, selalu kalau ada apa-apa ngomong, cerita. Gitu. Dia selalu sharing gampang, diajak juga nyambung. Sekarang Romo setelah perkawinan, gak pernah mau ngomong lagi, diem aja. Kalau ngomong tuh singkat doang. Lalu tanya saya pada suaminya, Pak, katanya dulu waktu pacaran banyak ngomong, cerita, lah sekarang kok gak pernah mau. Lalu dia ngomong apa? Romo, bagaimana saya bisa ngomong? Istri saya ngomong terus. Lalu si bapaknya, Romo tahu toh setiap wanita itu harus berbicara 30.000 kata.
Dan kalau tidak tuntas 30.000, ditambahin ke hari berikutnya, saudara-saudara. Jadi bisa jadi 40.000, 60.000 dimasukin terus. Jadi bapak-bapak, tuntaskan tugas mereka sehari. Terus. Baru 10.000, terus. Anda cuma, ya. Karena kalau suami itu efektif ngomongnya, maka dari itu tidak salah. Peristiwa kebangkitan yang pertama-tama melihat adalah wanita. Karena wanita akan ngomong, kalau pria, bangkit. Selesai. Tapi karena wanita, wah, bangkit, hilang. Kagak ada wanita. Kalau cuma Petrus, Yohanes, bangkit, balik. Gimana? Kosong. Selesai sudah. Sampai 2000 tahun kita tidak tahu di mana Yesus berada, saudara-saudara. Kenapa? Karena Petrus dan Paulus berkata, dengan Yohanes, kosong. Selesai. Jadi lihat Bapak Ibu, bahwa hati-hati internet pun bisa menjadi yang kedua, sarana haters, situs-situs kebencian. Maka Anda pun sama. Jangan mudah, ini Katolik. Dan yang ketiga juga sama. Merebaknya situs-situs web yang menamakan diri Katolik, tapi ngajarinya tidak ajaran Katolik. Pernah toh diangkat, Bapak Paus sudah meresmikan perkawinan sesama jenis. Heboh tuh di gereja gue. Romo, ini ada berita seperti ini, bagaimana Romo? Terus saya mengatakan, mau daftar. Lihat, saya harus tahu mana yang benar, ajaran benar, dan mana yang tidak. Mana yang miring-miring. Gereja Katolik menyembah patung. Ini sekarang sedang ramai. Sedang heboh. Ya silahkan. Anda mau ngomong apapun terserah. Kita punya pandangan iman tersendiri. Ingat. Jadi dunia ini akan selalu menggoyahkan iman Anda. Betul. Menggoyahkan iman Anda. Supaya apa? Supaya Anda jatuh. Supaya Anda tidak berhasil menjadi pengikut Kristus yang benar. Maka digoyahkan. Maka saya selalu ngomong, tolong para istri, kalau sedang goyah, ya, dengan suami Anda, jangan kumpul dengan istri-istri yang senasib. Bahwa orang-orang senasib itu biasanya berkumpul sama-sama. Karena apa? Energinya sama. Gitu ya. Suami gue kayak gini. Lalu yang akan jawab, sama gue juga, lebih parah. Gitu ya. Gue ingin cerai, teruskan nak perjuanganmu. Bagus, dalam nama Yesus. Cerai. Salah. Komunitasnya salah. Anda akan salah. Tersesat. Maka saya itu berkomunitasnya belajar untuk mencari mana yang aman, mana orang-orang yang memberi kekuatan bagi saya. Kalau bertemu dengan orang-orang yang selalu ngeritik, yang selalu nyalahin. Romo itu kalau khotbah nyebelin. Wajahnya dijaga sedikit dong. Udah jelek, wajah kayak gitu lagi. Romo jangan panjang-panjang deh. Saya ngedengerin itu semuanya. Mungkin 2 minggu kemudian Anda akan menemukan saya gantung diri, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini komunitas-komunitas haters. Selalu ada. Ingat Bu, di gereja pun sama. Nggak tahu di gereja Duren Sawit, saya tidak mau ngomong. Daripada saya pulang nggak aman. Di gereja pun begitu. Yang aktif sedikit, komentatornya banyak. Oh di Duren Sawit juga gitu. Tuhan, sama aja.
Pada saat kita aktif, diomongin, diceritain. Wah, dia membacanya nggak enak, kurang baik. Suruh dia baca. Pasti ayam aja kagak ngerti. Banyak haters dimanapun. Maka ini kalau kita dengarkan merusak batin kita. Next. Maka mari kita sekarang lihat realitas virtual tidak bisa menggantikan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Tadi yang saya bacakan bersama Bapak. Tidak ada sakramen dalam internet. Pengalaman religius terjadi karena rahmat Tuhan. Tidak cukup jika dipisahkan dari interaksi dunia nyata. Jadi, pengalaman perjumpaan dengan Allah di dalam liturgi harus sungguh dirasakan. Bu, mari kita lihat Ekaristi. Hebat ya. Di dalam Ekaristi kan ada tata gerak, tata suara, ya toh, tata nada. Saat imam berarak dari belakang ke depan, Mas Dinar Putra Alta sudah mengayunkan apa? Wiruk. Dengan wangi. Wangi wiruk itu harus wangi yang beneran wangi, bukan membatukkan. Di sini membuat batuk. Enggak ya, wangi. Oh, duren sawit, levelnya Vatikan, beda gitu ya. Jadi wanginya itu memang harus wangi aroma surga. Lalu bagaimana pada saat itu imam berarak dan bernyanyi, saudara, mari semua, ada tata suaranya, ada ting, bunyi bel, semua berarak. Lihat di sini. Ini tuh tidak bisa dirasakan pada saat lihat internet, di TV. Konsekrasi, dung, kita mengangkat, menyembah, lalu membungkuk. Itu hanya terjadi pada saat ada suara, ada gemerincing bel, kita melihat gerakan imam mengangkat tubuh Kristus, dan kita menatap, ya Tuhanku dan Allahku. Perjumpaan itu hanya terjadi di dunia realitas, nyata. Jadi, Bapak Paus mengatakan tidak bisa digantikanlah sakramen itu dengan internet seperti apapun. Secanggih apapun. Maka dulu kan hampir terjadi komuni delivery service. Jadi ikut misalnya secara virtual, komuninya dikirim sama prodiakon. Telepon, yang rasa stroberi 2 ya. Di sini nggak ada yang rasa stroberi ya? Belum ada? Oh, kita juga belum ada. Nah, kalau demikian, lihat tantangan, kenyataan, apa yang harus kita hindari. Sekarang mari kita lihat bagaimana di dalam hidup beriman itu, kita harus sadar membatasi anak-anak di dalam internet bagaimana. Bagaimana kita menularkan iman kepada anak-anak kita. Karena anak-anak sekarang sulit sekali diaturnya. Saya kok melihatnya kenapa? Karena zaman dulu anak banyak. Jadi orang tua tegas. Sekarang anak cuma 1 dan 2. Orang tua tegas kepada anak selalu, kasihan, jangan dia menderita nanti. Itu lihat, atas nama kasihan, akhirnya anak Anda jadi tidak kuat. Akhirnya anak Anda terbuai oleh apa? Oleh kasihan, kenikmatan. Anak menjadi tidak keras. Tidak mudah bertahan. Karena kasihan. Sekarang banyak orang tua yang mengalah dengan anak-anaknya. Saya pernah tanya kepada anak-anak, "Nak, kamu pernah didiamin sama mama papa enggak?" "Pernah." "Terus gimana?" "Ya sudah saya diemin aja." "Terus
gimana? Nanti juga mama ngomong sama saya. Lihat. Zaman saya diemin ayah, sampai kapanpun ayah tidak akan menyapa saya. Sebelum saya minta maaf dahulu. Ayah diemin. Saya ngomong, saya nggak mau makan. Nggak dikasih makan. Anak-anak, saya nggak mau makan. Jangan gitu deh. Nanti ibu doang yang gendut. Dede nggak gendut-gendut. Kita mudah mengalah dengan anak. Kita takut fight dengan anak. Hati-hati. Kita seringkali kalah dengan anak-anak kita. Akhirnya kita diperalat, kita ngalah. Dan akhirnya anak tidak bisa dididik. Kita karena ngalah terus. Kita tidak tahu menghukum mereka secara tepat. Saya ingat sekali. Waktu saya tanya kepada anak-anak, nah, hukuman apa yang paling berat dalam hidup kalian? Apa jawabannya? Benar, HP disita. Itu paling berat, itu lihat. Dia langsung serangan jantung, saudara-saudara. Betul ya, Naya? Benar. HP disita. Tuhan lebih baik panggil orang tua saya. Itu anak sekarang HP sita, selesai. Wow, jungkir balik. Anda harus tahan. Mana tangisan merajuk dan mana tangisan yang memang butuh. Dia sedang membutuhkan disayang. Di sini yang seringkali tidak bisa dibedakan. Nah, mari sekarang kita lihat bagaimana pendidikan iman pun harus benar. Next. Ini nanti amplopnya banyak dipotong, ini next. Saya kebanyakan. Next. Selesai, lihat. Ini. Thank you. Next. Nah, oke. Orang tua di dalam Gravissimum Educationes itu adalah dekrit tentang pendidikan anak, adalah pendidik yang pertama dan terpenting. Ingat ya, 3 tujuan perkawinan. 1, demi kesejahteraan. 2, kelahiran anak. Dan 3, pendidikan anak. Jadi tugasnya Anda bukan hanya melahirkan anak, tetapi ingat mendidik anak. Dan sayangnya di dunia modern ini pun hampir dari dulu hampir sama. Siapa yang bertanggung jawab? Mama atau papanya? Mamanya. Papa sudah berkata, aku capek. Mama aja. Nggak mau repot. Dan mama sekarang pun sama mendidik anak. Kalau ngajarin anak, ujung-ujungnya berkelahi. Maka yang ngajarin suster. Lalu anaknya ranking 1, mamanya ikut bangga. Apaan hubungannya? Kamu nggak ada memberikan atribut apapun, memberikan distribusi apapun. Yang suster yang ngajarin, anak pinter, kamu yang bangga. Gitu ya. No. Jadi perhatikan, di dalam Gravissimum dikatakan, orang tua yang pertama dan terutama. Next. Maka tantangan dalam hidup kasih apa? Kasih orang tua adalah elemen dasar dan sumber yang menentukan kualitas peran orang tua sebagai pendidik. Maka Bapak Ibu, maaf, Anda akan beres mendidik anak-anak kalau relasi suami istri ini beres. Jadi kalau relasi suami istri ini nggak benar, masalah sekecil apapun jadi besar. Tapi kalau relasi suami istri ini baik, masalah sebesar apapun bukan jadi kecil ya, tetap besar, coy. Ya Allah, Tuhan, 2 kali dosamu. Masalah sebesar apapun tetap dapat dihadapi. Karena relasinya baik. Jadi memang kunci utama dari pendidikan anak dan permasalahan keluarga adalah relasi suami istri. Next. Dan di dalam relasi
kata komunikasi tidak pernah bisa dihindari. Bicara, kapan terakhir Anda ngobrol dengan pasangan Anda? Jangan-jangan waktu pacaran dulu. Sekarang hanya jawabannya, ya, tidak, terserah. Hanya seperti itu saja. Tapi udah jarang lagi intens ngobrol. Sekali lagi, memang laki-laki beda ya Bu ya. Agak susah. Saya pernah dengan Romo, teman saya. Saya kan orang ekstrovert, senang cerita, ngobrol. Suatu hari kami ada pertemuan para pastor KAJ di Cipanas. Pulang jam 2 siang. Pas macet-macetnya sampai Gadok jam 7 malam. Dan di mobil itu cuma saya berdua dengan pastor yang satu, kepala paroki. Saya setir. Lalu saya kan aneh toh kalau cuma diem. Terus saya cerita, "Woi, di sini Romo, satenya enak-enak sekali, banyak sekali rumah makan satenya." Apa jawab dia? "Oh." Lalu kan dari Cipanas sampai dengan Gadok itu ada jualan gemblong. Dan semuanya punya siapa? Bu Juju. Jangan-jangan pemegang saham. Pantesan. Ibu Juju. Hampir kita tuh, wah ini gemblong Ibu Juju gitu ya. Mau nyobain pastor, kita beli aja, kita nyobain dari gemblong yang satu ke gemblong yang sana gitu. Kita beli kan nggak seberapa, berapa harga gemblong Bu sekarang? 3.000 satu plastik, kapal. Kita beli, apa jawaban dia? Kenyang. Terus kan di jalan itu ke Cipanas tidak hanya banyak gemblong, banyak juga yang menjadi yang Power Ranger. Kan kayak gini, pakai itu. Terus saya tuh cerita, hebat ya orang Indonesia tuh kreatif cari duit. Dia buat kayak gini, gerak-gerak, padahal cuma dapat berapa? 500 itu. Apa jawabannya? Sampai Gandok saya muntah darah, saudara-saudara. Jadi kita harus menerima. Suami kita energi berbicaranya ya memang seperti itu. Tapi enggak tahu, biasanya makin tua makin cerewet. Semua dikomentarin. Semua dibawelin. Mungkin bisa terjadi. Jadi di sini lihat bahwa kalau kita masih mempunyai kasih, harus ada waktu untuk berkomunikasi. Nah sekarang next, saya ingin ke pedoman pastoral. Jadi pendidikan itu bukan hanya intelektual loh Bu, Pak. Pendidikan itu menyangkut moral, mental, kultur, religiositas, dan fisik. Jadi jangan mendidik anak supaya pinter doang. Jadikan anak juga punya mental kuat. Gak mau mudah menyerah. Itu. Jadi biarkan kalau anak gagal, biarkan. Biarkan dia sedih, biarkan. Yang penting jangan ditinggalkan. Yang penting tetap ditemani. Saya begitu sedihnya. Suatu saat saya diminta untuk mengisi di Australia. Lalu pada saat mendarat, yang jemput saya anak-anak muda. Saya sudah berpikir, ke Australia itu steaknya kan enak banget. Saya udah berpikir, aduh pasti diajak makan steak. Tahu-tahu anak-anak, "Romo, mari kita ke rumah duka." Serius kata saya, "Betul Romo." "Ngapain?" "Kita mendoakan teman kita Romo." Oke. Lalu kita ke rumah duka. Rupanya temannya, satu temannya, itu meninggal dunia. Dan sangat tragis sekali. Anak ini anak pinter. Anak ini selalu ranking 1. Membanggakan orang tuanya. Dia akselerasi beberapa kali. Anda tahu akselerasi? Harusnya 2 tahun, dia jadi setahun. Harusnya 4 tahun, dia jadi 3 tahun setengah. Cepat, pinter, saking pinter. Suatu saat dia lulus, dan rupanya sebelum
kelulusan dia udah ngomong, "Mah, Mama datang ke wisuda aku ya." Dan mamanya ngomong, "Kamu juara nggak?" Mama nggak mau. Karena memang ambisi orang tua. "Mam, aku the best student, Mam." Oke, Mama datang. Tapi rupanya setelah memberitahu mamanya, ada nilai yang terlambat datang dan dia fail. Tapi ini subjek yang amat sangat, bukan hanya secondary, ini ekstrakurikuler lah gitu istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia. Nggak tahu dalam bahasa Inggris apaan gitu ya. Itu bukan subjek utama gitu. Nggak masalah, nggak mempengaruhi gitu. Tapi dia nggak terima. Dia fail. My goodness, nggak ada dalam sejarah hidup saya fail. Akhirnya saking kecewanya, hari di mana mamanya mendarat, dia naik ke atas dan dia loncat dari gedung atas. Bunuh diri. Ya, karena apa? Dia pinter, tetapi tidak tangguh. Maka biarkan anak belajar jatuh, gagal, biarin. Yang penting bangkit lagi. Karena kalau tidak pernah jatuh, kelak akan jatuh dari tempat yang tinggi. Dan dia tidak bisa apa-apa lagi. Ini masalah besar. Jadi Pak, Bu, ingat ya. Anda tidak akan selamanya menemani anak Anda. Jangan jadikan dia tergantung pada Anda. Anda tidak berhasil dalam pendidikan. Jadikan dia bisa sendiri. Jadi kalau ada anak punya anak, naik angkot, jangan. Nanti ada macem-macem. Gitu. Bu, Pak, boleh takut, tetapi jangan berlebihan deh. Jangan khawatir berlebihan. Nah, lihat. Maka itu aspek begitu banyak. Moral, apakah anak Anda dididik nggak untuk bermoral? Tahu mana salah benar? Ada beberapa anak-anak, apakah menyontek itu dosa atau tidak? Apa jawabannya? Bukan, tergantung Romo. Kalau ketahuan, baru dosa. Kalau nggak ketahuan, itu namanya keberuntungan Romo. Lihat. Jadi, salah atau benar itu tergantung situasi. Karena moralnya nggak dididik secara benar. Orang tua itu tidak pernah menghargai prosesnya. Dia hanya menghargai apa? Kamu dapat nilai berapa? Nah, pernah nggak nilainya jelek? Nilai apa? Matematika sama dengan Romo. Berapa yang paling kecil? Berapa paling kecil? Paling kecil. 60 paling kecil. Lalu diberikan kepada mama. Apa komentar mama? Ya ampun, mamamu sakit nak. 60 belajar lagi. Pastur 30 nak. Dan bapak pastor ngomong apa? Belum pernah digantung sama bapak ya. Kita hanya mau melihat hasilnya gede. Tapi kita tidak tahu bahwa dia kerja keras, dia penuh ketakutan. Jadi tolong appreciate them. Pada saat mereka, Mam, sorry Mam, 60. Nggak apa-apa dek. Mama tahu dede kerja keras. Itu ada 5 hal penting dalam pendidikan anak. Pertama, anak harus merasa dihargai. Ojo dibanding-bandingke. Istri juga jangan dibanding-bandingke. Ojo. Salahmu dewe. Itu dia. Anak akan sakit pada saat lihat cici kamu. Cici kamu tuh pinter, nurut, baik kayak mama. Lah kamu udah jelek, susah diatur, pemberontak, percis. Romo paroki. Jangan masukin ya gitu. Dihapus ini, dihapus. Nanti Romo Sadioko datang lagi ke saya. Jadi perhatikan bahwa anak itu paling bahagia kalau dipuji oleh gurunya atau oleh emaknya. Oleh siapa nak? Oleh siapa paling senang dipuji? Oleh guru kamu atau mama kamu? That's right, you see. Sehebat apapun guru memuji, tapi katakanlah itu guru kok.
Tapi pada saat orang tuanya, mamanya, papanya, wow. Karena setiap anak itu selalu berusaha untuk mendapat pujian dari orang tuanya. Betul atau tidak? Yes, you see. Setiap anak itu akan berusaha, gimana supaya saya dipuji oleh mama papa. Maka ingat, jangan lalu berkata, nak, zaman mama sekolah, mama nggak pernah dapat segitu. Mama ini pinter. Dulu Pak ayah saya selalu ngomong kayak gitu. Matematika ayah tuh pinter. Setelah saya jadi romo, saya datengin ayah saya. Jujur dengan gue. Gue pastor sekarang. Matematika pernah jelek belum? Ya pernah toyo gitu ya. Lalu kenapa? Ya memberi semangat. Ya jangan gitu caranya gitu ya. Jadi memang kita memotivasi anak, betul memotivasi anak, tetapi jangan melecehkan, merendahkan. Di saat Anda menanamkan hal yang buruk, maaf, kelak Anda akan menuai keburukan. Maka anak itu hanya bisa ditanamin oleh apa? Cinta. Tanamin dulu cinta. Besok Anda baru menuainya. Kalau anak ditanamin kepahitan, maka jangan sedih kalau Anda tua dimasukkan ke panti jompo. Bahkan gak dibayarin. Karena apa? Anda menanamkannya yang seperti itu kok. Next. Kedua, anak harus belajar kagum dan bertanya. Kagum akan kebaikan orang tuanya. Bapak Ibu saya selalu mengatakan, tolong jangan pernah berargumentasi, marah di depan anak-anak. Saya merasakan, saya mengalami. Betapa sedih dan takutnya saya melihat ayah dan ibu. Ayah keras sekali ya tentara. Membentak ibu marah. Asli itu saya masih ingat. Saya mundur, diam dan menangis saya. Tuhan tolong berhentikan. Aku tidak mau mendengar seperti itu Tuhan. Saya tidak mau. Trauma. Dan kalau Anda sudah pernah melakukan itu, Anda pun harus minta maaf kepada anak. Anda harus berdamai lagi dengan anak. Berikan teladan. Sehingga anak kagum. Wow, papa berdoa bareng. Gak cuma pinter nyuruh doa. Dede doa ya sebelum tidur. Jangan lupa buat ada salib. Papa nanti setelah Dede. No. 5 menit, 3 menit. Kenapa enggak satu salam Maria aja bareng? Itu menjadi good habit bagi anak. Om, papaku berdoa juga ya. Saya ingat, saya punya keponakan. Adik saya yang perempuan nomor 3 menikah dengan beda gereja. Suaminya itu gereja Kristen Jawa, GKJ. Lalu kalau berdoa bersama dengan adik saya, anak-anak adik keponakan saya itu dididik secara Katolik. Lalu berdoa tanda salib. Lalu keponakan saya sudah mulai protes. Oh bapak enggak tanda salib, enggak berdoa. Yang hebat apa? Suaminya, ayahnya, walaupun bukan Katolik, dia ngajarin. Saya harus menguatkan iman anak saya. Walaupun ini bukan iman saya untuk memulai doa sebagai seorang GKJ. Betul atau tidak? Tapi dia lakukan demi siapa? Anak dia. Contoh, teladan. Maka sama ibu-ibu, tolong kalau kolektif kan Anda selalu megangin duit ke anak toh. Kan pas kolektif, mama mana? Pegangin, nih. Kalau Anda tiba-tiba ngasihin 50.000, anak langsung, loh, Pak 50.000? Oh salah, bukan yang itu, ini 5.000 gitu ya. Ini mama error. Kalau Anda misalnya sudah ngasih 100.000, mah gede banget. Hei, Tuhan sudah memberkati kita. Berikan kepada Tuhan yang terbaik. Wow, ini pendidikan iman. Jadi jangan, aduh salah nak. Ya sudah itu kolekte untuk 1 tahun ya nak. Setahun ke depan kita tidak kolekte ya nak ya.
Kenapa? Sudah dirapel. 3, next. Pembudayaan budi hati. Berarti apa? Anak itu harus selalu ditanyakan apa perasaan Dede. Gimana kalau Dede jadi seperti itu? Hatinya selalu diolah, nuraninya. Jadi kalau ada satu anak ngomong, Mam, aku tadi mukul teman. Ya udah nggak apa-apa, kamu kan nggak apa-apa toh. Kan kamu cuma balas dong. Nggak beres itu. Harus dibereskan. Kenapa kamu mukul? Sakit. Kamu bereskan. Mama sampai ingin lihat kamu minta maaf pada orang itu. Sekali lagi, jangan kalah dengan anak Anda untuk mendidik hal-hal yang dasariah. Karena kalau anak ini tidak dididik sejak dini, nggak akan bisa tergantikan. Jangan berpikir nanti gede juga berubah. Kagak ada coy dalam ilmu pendidikan. Tanya psikolog. Kagak ada dalam ilmu pendidikan. Nanti juga berubah. Mau menikah, nanti sudah menikah juga akan jadi baik kok. Nggak akan, malah jadi kampret. Nggak bisa. Semua harus dibentuk, dididik sejak awal. Maka anak juga harus dirasakan. Anak, kamu sedih. Mam, aku sedih. Yo. Jadi kalau anak mau cerita, Mam, sedih banget, Mam. Miss, kan gurunya kan kadang-kadang manggil, Miss meninggal loh, Mam. Anda jangan menanggapin, namanya juga manusia, semuanya pasti mati gitu ya. Please. Cerita dong, kenapa dia sedih? Ya udah nanti kita doain. Itu dia. Karena anak kecil pun sama. Anak punya boneka dan memanusiakan boneka itu. Betul atau tidak? Gitu? Bonekanya disayang, dipeluk. Anda jangan mengatakan, itu cuma boneka ngapain. No. Bagi seorang anak di bawah usia 1 tahun, boneka itu hidup bagi dia. Maka diajak ngomong, dimandiin, dielapin, dikasih baju. Mereka belajar apa? Relate dengan hati. Dengan hati. Maka ada beberapa anak yang nggak bisa tidur kalau bonekanya tidak di bawah. Betul. Jadi ada relate. Sama dengan anak-anak sekarang dengan susternya. Mamanya pergi, mama mau pergi, nggak nangis. Susternya cuti, nangis dia. Karena bau mama asing bagi dia. Bau suster, bau encus, nyatu bagi dia. Relate, nah itu hati. Maka suatu saat saya kagum banget ikut pesta perkawinan. Dan surprise-nya itu membuat saya kaget. Yang menikah memanggil ke depan suster yang sudah mendidik dia sejak kecil. Edan, kata saya. Ini anak ini punya hati. Dia mengatakan bahwa saya besar, saya diajarin, didisiplinkan oleh suster. Susternya dikedepankan. Dia punya hati. Ini budaya. Ini pendidikan. Next. Hampir terakhir. Nah, disinilah perlunya dialog dengan anak-anak sekarang. Bicara. Seorang anak SMA, dia rajin putra altar. Di sini putra altar atau Mas Dinar disebutnya? Mas Dinar. Dia putra altar. Lalu suatu saat, dia itu ingin sekali lulus SMA, masuk kuliah ke menggambar. Karena dia pinter desain. Lalu bapaknya ngomong, gak ngapain desain. Anak ini pinter. Kamu masuk kedokteran. Lu tahu kedokteran, baru pegang aja udah 500.000. Buka baju 1 juta. Buka tubuh 10 juta. Gede banget duitnya, aja bapaknya. Kamu masuk kedokteran. Gak, papa gak setuju. Kamu masuk desain grafis. Anaknya sedih. Dia bilang ke mamanya, Ma, aku gak boleh masuk desain grafis. Lalu mamanya ngomong, ya udah nak, kita doain papa kamu supaya lembut hatinya. Apa jawaban anak itu? Aku udah gak percaya Tuhan kok. Kaget mamanya. Kaget. Mamanya sedih banget. Dede jangan gitu. Gak, aku udah gak percaya doa. Aku udah gak percaya Tuhan. Jadi kan putra altar, enggak, biarin aja. Emang harus ada kewajiban? Enggak juga toh. Aku udah gak percaya.
Tetapi walaupun tidak percaya, bapak ibunya ke gereja diajak masih mau. Lalu suatu saat di gereja itu ada pengumuman krisma. Terus anaknya ngomong kepada mamanya, "Mak, tolong aku daftarin. Aku mau ikut krisma." Jadi apa yang saya mau katakan? Anak ini bukan tidak percaya Tuhan. Dia marah pada bapaknya yang dimarahin Tuhan. Jadi mengerti maksud saya? Nah itu. Jadi sering kali konflik batin anak-anak muda, itu mudah begitu saja. Saya sudah nggak percaya gereja, saya sudah nggak percaya ini. Tenang, tenang. Diajak dialog, diajak bicara. Kita harus ngomong dialog. Dialog adalah apa? Adalah senjata utama dengan anak-anak kita. Untuk ngobrol. Next. Nah, terakhir. Sosok orang tua adalah sosok Allah yang hidup. Maka orang tua yang bisa menghadirkan Tuhan di dalam keluarga adalah orang tua yang mampu melihat kelebihan setiap anak. Jangan menyamakan setiap anak. Jadi ada satu anak yang pinter matematika, ada pinter sosial. Ada toh anak orang belajarnya jeblok, tapi bersosialisasinya bagus. Ada anak kutu buku, tapi nggak punya teman. Buku aja jadi kutu dia. Jadi di kamar itu banyak kutunya. Dia tuh sampai seperti ensiklopedia berjalan, hafal semuanya. Tapi berteman sulit. Diajak ngomong cuma, itu menurut buku ini ada di halaman sekian, nomor sekian, paragraf sekian. Itu edan. Ya sudah, ada anak-anak yang bertalenta seperti itu. Ada anak-anak yang bertalenta. Nah, hargailah. Saya ingat matematika saya, IPA saya jelek. Tapi baca puisi pinter. Di sekolah adik saya yang pinter. Dia ranking. Saya nggak punya ranking. Lalu suatu saat saya baca puisi, saya juara. Saya bawa piala ke rumah. Ingin menyenangkan orang tua ayah saya. "Pak, aku juara." Lalu dia lihat kita, "Juara apaan?" "Baca puisi." Cuma baca puisi doang. Lihat. Ini bukan sosok Allah. Jadi sosok Allah adalah apa? Sosok yang sadar bahwa Bapa itu bukan sang pemanah. Bapa itu adalah busur. Dan anak Anda adalah anak panah. Dan sang pemanahnya ialah siapa? Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi anak Anda. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah lupa, kalau anak Anda rankingnya jelek, tenang. Dulu saya juga jelek. Tapi sekarang dicari orang. Tuhan memberkati. Terima kasih.